Al-Isra ayat 23. Sudah ketemu belum jemaah? Al-Isra itu surah ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa finalis Ramadan, juga jamaah yang ada di TikTok dan sosial media lain, YouTube, IG. Mudah-mudahan finalis Ramadan semuanya mendapat rahmat, ampunan, dan selaksa ridhonya Allah dalam kehidupannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang bagi jamaah TikTok dan Instagram yang baru bergabung. Insyaallah hari ini kita belajar Al-Isra ayat 23 sampai 25. Ini nanti esensi mudik ada di dalamnya. Apa sih yang paling trending di 2023 jelang-jelang Hari Raya Idul Fitri? Semua tahu. Di antara yang trending itu bernama
Mudik itu apa sih? Berpulangnya seseorang dari tanah rantauan menuju kampung halaman. Itu mudik. What is mudik? Mudik apa sih? Berpulangnya orang yang ada dalam perantauan menuju kampung, menuju kampung halaman. Pulang ke kampung halaman. Ngapain di kampung halaman? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mereka jelas tidak berbuat syirik, itu perintah Allah di ayat ini. Nah, tapi nomor 2, wa bil walidaini ihsana. Seseorang yang sedang di perantauan ke kampung halaman tujuannya satu, wabil walidaini ihsana, mau berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin, hukum dalam Islam yang pertama, jangan pernah berbuat syirik. Hukum yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mau buat baik, kepada siapa dulu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah apa? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, terus siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, summa ummuka. Terus yang ketiga siapa? Ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Yang keempat, beliau bertanya lagi, siapa setelah 3 kali ibu ya Rasulullah? Summa abuk, kemudian ayahmu. Hadis ini memang keutamaan perempuan 3 kali lebih dimuliakan daripada laki-laki. Tapi maksud hadis secara keseluruhan, hormatlah seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Ayo buat baik sama beliau. Itu kan esensi mudik. Walaupun dengan beragam macam tagline. Maaf mak, anakmu baru bisa membawa rindu, belum bisa membawa menantu. Wes. Tulis di belakang, bayangkan ibu ya. Yang mudik-mudik kan banyak tuh, di mobil, di motor. Maaf, anakmu cuma baru bisa bawa rindu, belum bisa bawa pulang menantu. Wes, macam-macam orang. Tapi esensinya mudik di 2023 dan di mudik-mudik sebelumnya adalah mereka mau berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau berkesempatan mudik. Tapi kalau saya mau cari waktu lain untuk pulang ke kampung halaman, cari waktu lain pulang ke kampung halaman. Hadirin, tidak ada orang tua yang tidak rindu anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak rindu anaknya. Semua rindu sama anaknya. Apalagi anaknya jauh di pandangan, tapi selalu ada dalam sematan doa di sepanjang malam, di munajat-munajat tahajud yang tak pernah beliau tinggalkan. Anaknya pasti disebut namanya. Ya Allah, mudahkan anakku sekarang selamanya. Ya Allah, sehatkan anakku sekarang selamanya. Ya Allah, berkahi hidup anakku, doaku ini dan selamanya. Ya Allah, aku ridho padanya selamanya. Ya Allah, izinkan aku terus bisa melihatnya bahagia selamanya. Terus doa seorang ibu selalu baik, nggak pernah nggak baik. Nabi bersabda, ada doa yang tidak Allah tolak, 3 diantaranya. Salasun au salasatun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. Yang pertama, da'watul mazlum. Yang kedua, da'watul musafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi. Yang pertama, doa orang yang terzalimi mustajab. Hati-hati.
Yang kedua, doa orang yang lagi safar mustajab. Maka saat safar, teman-teman yang lagi mudik di perjalanan, di dalam mobil, di dalam kendaraan umum, mungkin lagi nonton live streaming di TikTok atau live streaming kita, berdoa. Karena siapa yang lagi dalam safar, doanya mustajab. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi, doanya ibu kepada anaknya, doanya bapak kepada anaknya, doanya orang tua kepada anaknya. Bahkan diluaskan, selain daripada orang tua secara biologis, orang tua dari garis ideologis. Maksudnya siapa orang tua ideologis? Guru. Doa guru kepada siapa? Muridnya. Atau doa kiai kepada siapa? Santrinya. Doa ustadz kepada santrinya. Doa gus kepada santrinya. Doa siapa lagi? Masayikh kepada santrinya. Yang diluaskan, bukan hanya sekedar da'watul walid, doa orang tua, liwaladi. Memang secara arti biologis anak kandung, tapi arti ideologis bukan hanya anak kandungnya, tapi muridnya, santrinya, siswanya, mahasiswanya. Kapan seorang guru mengucap doa, insya Allah termasuk bagian dari mudahnya diijabah, dari hidup barokahnya, dari barokahnya hidup sang murid. Makanya jemaah, kita mudik, esensinya apa? Satu, tidak berbuat syirik. Yang kedua, jelas wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Ihsan itu apa sih? Ihsan, berbuat dengan perbuatan terbaik semampu yang bisa kita lakukan, itu ihsan. Kalau makna yang lain, anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan artinya apa? Nabi SAW menjawab ketika ditanya malaikat Jibril yang datang menyamar sebagai manusia, rambutnya hitam, bajunya putih bersih, la yara min asaris safar, nggak ketahuan ada jejak bekas perjalanan jauh, pokoknya bersih, kinclong, rapi, tampan, hitam rambutnya. Bertanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi jawab, ya Rasulullah, apa itu iman? Nabi jawab. Ini dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor yang kedua, hadis yang kedua di Arba'in An-Nawawiyah. Terus yang ketiga, ma huwal ihsan? Wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tara fa in lam yakun tara fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti bisa melihat kita. Seorang hamba yang punya ihsan, seperti yang saya katakan di awal, dia akan melakukan yang terbaik semampunya. 4 pilar berbuat beramal solehnya seorang hamba. Pilar yang pertama, pilar ilmu. Pilar yang kedua, pilar amal salih. Pilar yang ketiga, pilar harta. Pilar yang keempat, pilar kuasa. Saya ulangi, ada 4 pilar. Yang pertama, ilmu. Kedua, amal salih. Ketiga, harta. Keempat, kuasa. Semampunya. Coba lihat diri kita, kita mampu di mana? Tenaga, amal salih berarti maksudnya. Ilmu, sampaikan ilmunya silakan. Harta, keluarkan hartanya untuk membersamai setiap kebaikan silakan. Atau kita punya pilar yang keempat, kuasa. Keluarkan kekuasaannya untuk nolong agama Allah, tanda tangannya dipakai untuk membersamai kebaikan. Kan itu jemaah. Itu namanya ihsan sesuai kemampuan. Kita mudik bukan sekedar mudik. Kita mudik bukan sekedar melepas dahaga kerinduan kita semata, bukan. Tapi bawa misi. Mudik misinya adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Ditulis di kolom komentar ya sahabat, mudiknya seorang manusia membawa misi berbakti kepada kedua orang tua. Ini mudik dalam dunia ya. Kalau mudik ke akhirat, kita mudik kemana? Mudik ke kampung halaman kita, yakni syurganya Allah. Kampung halaman kita kan syurganya Allah, betul? Syurganya Allah kampung halaman kita. Kita akan mudik meninggalkan dunia menuju kampung halaman kita, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mudik dalam arti dunia, mudiknya manusia adalah untuk bakti kepada kedua orang tua. Hadirin, apa Allah berfirman? Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nanti kalian akan mendapati orang tua kalian semakin lemah tulangnya, semakin pelupa daya ingatnya, semakin memutih rambutnya, semakin memudar penglihatannya, dan jangan pernah sekalipun kalian mengatakan uff, ah, cih, cek. Nah, kayak gitu enggak? Mbak, tolong ibu diambilin sisir mbak. Ah, mama, gak boleh. Anak lanang, tolong ibu beliin gas. Bentar mak, ganggu aja sih, gak boleh. Mas Rizky, tolong itu belanja di pasar. Siap, harus begitu. Nah, tolong ambilin bedaknya mama. Baik mak. Nah, tolong beliin bawang ibu ya nak. Ya ibu, itu aja jawabannya. Jawabannya 3 aja udah. Ya, baik, siap. Jawabannya 3, apa aja? Ya, baik, siap. Insyaallah. Ya, satu sisi jelas insyaallah ya jamaah, tentu kita nggak meragukan jika Allah menghendaki. Tapi harus ada upaya, jangan berlindung di balik kata insyaallah. Nah, tolong mama titip ya kelapa muda. Insyaallah. Beli sendiri mama ya Allah. Insyaallah yang kayak gimana dulu nih? Insyaallah esensi dalam Islam adalah 99,99% iya. Tapi kadang ada segelintir pihak insyaallah tuh sama dengan tidak. Bu nanti datang ya. Insyaallah, padahal enggak. Lu insyaallah tuh sebenarnya 99% datang. Kalau enggak bilang enggak. Nah, mama titip. Ya mak, titip apa mak? Titip kelapa muda yang murni ya. Baik mak, saya beliin. Hadirin, apa yang bisa kita lakukan bakti sama orang tua, lakukan jemaah. Langkah bisa menyenangkan beliau jemaah. Walaupun uang kita mungkin belum banyak, walaupun kita belum begitu berkuasa, karena kita bahkan jabatan pun belum punya, kekuasaan pun kita belum ada. Tapi kapan kita bisa membahagiakan dengan hal-hal kecil? Mungkin orang tua kita di rumah nggak punya dispenser, kita belikan dispenser. Mungkin orang tua kita di rumah mesin cucinya rusak, kita belikan mesin cuci. Semampu kita jemaah. Tapi yang sebelum harta dulu, itu kan harta ya, beliin dispenser, mesin cuci dan lain sebagainya, itu kan perihal harta. Kalau mampu, lah kalau nggak mampu gimana Ustaz? Fala taqul lahumā uff. Kalau kamu nggak mampu kasih kekuasaan, kasih harta,
kasih apapun yang engkau punya, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah bilang, udah mah ini ngasih harta enggak, ngasih hadiah enggak. Sama orang tua dikit-dikit seringnya bilang, dikit-dikit cek, nak tolong beliin bawang merah nak. Mak nggak tahu apa mah, lagi males banget nih. Nak tolong beliin galon, itu airnya habis loh, mineral galonannya habis. Cek aja nggak boleh loh jemaah. Jawabannya cuma 3. Ya baik siap. Jawabannya apa? Ya baik siap. Nah tolong beliin galon ya. Jawabannya ya. Nah tolong nak, itu bajunya mama yang bolong dijahitin. Baik. Anterin mama ya nak ke pasar. Siap. Harus gitu jemaah. Jawabannya 3. Ya baik siap. Jawabannya apa? Ya baik siap. Udah itu aja. Fala taqul lahuma uff. Jangan bilang uff. Cek. Hadirin, ini tugas kita dalam mudik. Mudik bakti sama orang tua. Kalau belum bisa di hari raya, mungkin bisa di bulan-bulan selain hari raya. Insya Allah saya mudik tanggal 5 Mei sampai 15 Mei. Berangkatnya dari tanggal 3 Mei, tapi tanggal sana 5 Mei. Insya Allah kami mudik di kediaman orang tua kami di Meruyung, Limo, Depok. Kenapa mudik? Karena mau berbakti kepada kedua orang tua. Langka. Momen-momen langka, apalagi kita kalau udah berumah tangga. Betul apa betul jemaah? Kalau udah rumah tangga yang dipikirin siapa? Anak, istri, suami, pasangan. Coba deh ibunda yang anak yang rantau, pengen gak anaknya pulang? Pengen. Maka sebenarnya jemaah, mudiknya kita itu untuk bakti sama orang tua. Selagi beliau masih ada, bakti sama beliau. Jangan sampai enggak. Tapi hubungan saya buruk Ustaz. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi? Pernah kedatangan laki-laki, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, bapak saya itu zalim banget sama saya, ibu saya itu zalim banget sama saya. Kata beliau simple, kamu wajib bakti sama beliau walau sezalim apapun beliau sama kamu. Selama bukan dalam perkara maksiat, taati. Orang tua nyuruh sholat, taat. Tapi kalau udah masuk dalam ranah orang tua nyuruh maksiat, no way, nggak ada. Tapi kalau dalam ketaatan, silahkan. Dalam ketaatan, patuhi. Wajib bagi kita bakti sama mereka jemaah. Apalagi hari-hari ini Allah titipkan kepada kita karunia, ada kemudahan bisa dekat pulangnya. Jamaah mudiknya kemana jamaah? Seribit. Oh asli Seribit. Mas Ilham mudik kemana? Ustaz Ilham? Negeri dalam awan, Al-Kejajari. Mas Herman mudik kemana Mas Herman? Kaliwiro. Wonosobo, apalagi dekat. Lawang jauh aja dibela-belain mudik, apalagi kalau dekat. Mudik jemaah. Wabil walidaini ihsana. Jangan pernah ada kata cek. Jangan. Terus apa lagi? Allah berfirman, wala tanharhuma. Jangan dihardik. Deh, mama, jangan. Jangan berkata-kata kasar. Walaupun kita lebih berilmu, walaupun ilmu kita lebih pintar. Mama nih, mama sih. Mama gimana? Jangan.
tak boleh, haram, dosa. Walaupun kita benar, ya namanya juga kadang ya jemaah, anak punya ilmu, orang tua salah, apalagi kalau tidak diimbangi dengan adab. Orang tuanya lagi nonton telenovela, dia ngaji. Nonton telenovela haram, sinetron haram, drama haram. Anaknya pulang ngambil palu, mama nonton apa? Sinetron, rumpiang. Itu TV dipecahin pakai palu. Ya Allah, su'ul adab. Jangan lupa, ilmu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu diimbangi dengan adab. Bukan cuma ilmunya yang tinggi, tapi adabnya yang luhur. Bukan cuma ilmunya yang tinggi, tapi adabnya juga baik. Mama, Masya Allah, lagi nonton apa, Mak? Ini seru banget nih. Masa sih itu tadi kepleset jatuh? Iya, gitu misalkan. Aduh, filmnya ada adegan-adegannya yang mereka padahal bukan sepasang suami istri, tapi berpelukan, tapi ada yang lebih daripada itu. Ya udah, sebagai anak, Mak, saya kasih tayangan nih, Mak, keren, bagus, Mak. Mau nggak apa tayangannya? Nih, nonton YouTube-nya Uwir aja, Mak. Nonton YouTube Ustadz Irfan Rizky. Nih, tonton di YouTube, Mak. Taruh tuh di TV jemaah. Nih, Mak, dan nonton ini aja ya, Mak. Ngaji ya tiap hari, tilawah Quran, ngaji lagi, Quran, ngaji lagi, Quran, ngaji lagi. Jemaah, TV kalau jemaah punya, kalau bisa isinya dua. Yang pertama ngaji Quran, yang kedua ceramah. Isinya cuma dua. Yang pertama apa? Ngaji Quran, yang kedua ceramah. Mas Rizky, ambilin tisu boleh, tisu. Jazakallahu khair. Itu aja jemaah. Jangan sempat menyisipkan di televisi ada tayangan yang takutnya membuat imannya drop, imannya lemah. Jangan. Nonton yang baik-baik, dengar yang baik-baik, supaya makin ditonton makin bertambah iman. Atau ngajinya kalau mau lebih spesifik lagi, setel yang ada gambar Ka'bahnya, setel yang ada gambar Madinahnya, supaya sambil kita berdoa setiap nonton TV lagi live streaming di Ka'bah, Masjidil Haram, ya Allah, mudah-mudahan hamba sampai ke sana ya Allah, amin. Mudah-mudahan ibu bapak semua, teman-teman anak muda yang belum haji, yang belum umroh, tahun ini segera haji, tahun ini berangkat umroh. Jangan pernah bilang, uang dari mana Ustaz? Jangan bilang gitu. Misalnya, ini contoh ya, misalnya jemaah, bukan di Indonesia tapi di planet Pluto gitu jemaah. Misalnya, contoh misalnya, di planet Pluto ada guru ngaji. Misalnya di planet Pluto ada guru ngaji, TPA, TPQ, gajinya 200.000 per bulan. Ini planet Pluto ya jemaah. Di planet Pluto ini guru ngaji gajinya 200.000 per bulan. Untuk hidup aja udah 200.000 per bulan, berarti sekitar 6.500 per hari. Saya harus dengan uang 6.500 sudah bisa makan, beli minyak goreng, beli air, beras, pokoknya 6.500 nih. Berarti kan 200.000 per bulan, 6.500 per hari. Terus apakah bisa saya umroh? Rasa-rasanya kalau dihitung-hitung mustahil. Gak mungkin. Yakin sama Allah. Kan kita udah belajar tauhid. Kenapa harus gak yakin sama Allah sedangkan Allah maha kun fayakun? Kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Maka jadikan kesempatan yakin kita makin mantap, bahkan saat kita gak punya apa-apa. Ibu, bapak, mas-mas, anak-anak muda, kalau kita yakin pas kita lagi punya duit, na'udzubillah, takut-takut kita menyembah kepada uang. Tenang, kan saya punya uang. Bukan karena uang kita ke Baitullah, bukan karena uang kita ke rumah Allah.
Itu banyak loh yang rekeningnya puluhan ratusan juta tuh banyak, tapi nggak tergerak hatinya untuk berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena nggak Allah panggil, nggak Allah undang. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang terpanggil. Kalau Allah bilang hambaku kamu Allah mampukan, hambaku kamu aku Allah maksudnya akan mampukan, maka hamba ini akan mampu dan dia akan berangkat ke Baitullah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Jangan pernah berkata wala tanharhuma, jangan pula dihardik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada beliau dengan perkataan yang mulia, ucap yang baik, tulus, jujur, diksinya yang apik. Itu kepada kedua orang tua. Ayat selanjutnya, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Rendahkan. Misi Bu, misi Pak, rendahkan jemaah. Lower your voice. Rendahkan suaranya di hadapan orang tua. Jangan keras-keras. Ini wahai para cucu, wahai para anak yang mungkin lagi live streaming dari rumah, orang tuanya memasang di televisi, lalu kita bersama-sama mengaji di ruang tamu keluarga. Jangan pernah ninggikan nada suara kita di hadapan beliau, orang tua kita. Mama gimana sih? Tinggalkan. Oh iya Ma, ada apa? Ma, ada makan belum Ma? Diganti. Ma, udah makan. Hah? Apa? Udah makan Mama. Hah? Hah? Wajar. Pendengarannya makin berkurang. Wajar penglihatannya. Siapa ya? Anakmu, Mak. Siapa anakku? Mama lupa ya. Astagfirullah. Anakmu, Mak. Gak usah digituin. Ini Mak yang bontot datang dari Sumatera. Assalamualaikum. Iya. Lah jamaah, orang makin tua kembali seperti siklus hidup awalnya. Kita gak akan pernah bisa balas bakti kita sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua merawat kita pada saat kecilnya dengan penuh senyum bahagia bahwa kita akan hidup membawa selaksa kebaikan. Tapi kadang anak merawat orang tuanya dengan harapan bukan agar hidup, tapi biar cepat mati kadang-kadang. Lah hadirin, wahai para suami, wahai para istri, sesibuk-sibuknya engkau dengan rumah tanggamu, sempatkan untuk bakti pada kedua orang tuamu. Wahai para istri, benar syurgamu ada di suamimu, tapi ingat, suami yang baik akan mensupport istrinya untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jangan ribut hanya karena keegoisan seorang pasangan dibanding yang lain. Maksudnya suami yang egois atau istri yang terlalu egois. Kata suami, pokoknya lebaran harus di tempat orang tuaku semuanya. Jangan egois, istri juga punya orang tua. Atau sebaliknya, istri menginginkan pokoknya lebaran harus di keluargaku terus, keluarga suami juga gak pernah. Jangan egois. I'dilu, ayo berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa, itu ciri orang bertakwa. Lebih dekat dengan ketakwaan kalau kita adil. Adillah. Seorang suami mensupport taat pada orang tuanya, seorang suami mensupport istri untuk taat pada orang tuanya, istri pun juga sebaliknya support suami untuk taat pada kedua orang tuanya. Karena setelah menikah bukan yang terbaik untuk saya, tapi apa yang terbaik untuk kita.
Bukan lagi, oh ini yang terbaik buat saya. Bukan. Orang habis nikah itu yang terbaik buat kita, keluarga kita. Bukan cuma yang terbaik buat saya. Maka kikis ego masing-masing. Lapang dadalah. Setahun orang tua, setahun mertua. Setahun orang tua, setahun mertua. Berlatihlah jemaah. Tapi Ustadz, mertua jauh, nun jauh di sana. Saya kalau mau pulang uangnya kok ya belum ada. Saya kalau mau pulang uangnya ya pasti habis raketang 20 juta. Saya kalau mudik tuh harus siapkan sekitar 20 bahkan sampai 40 juta. Saya belum punya. Gimana? Kalau memang belum punya uzur syar'i, telepon. Assalamualaikum mak, sehat mak, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Telepon. Karena memang gak semua rumah tangga ideal dengan finansial, betul? Ada yang bisa punya uang buat mudik, ada yang belum bisa. Macam-macam kan kondisi. Ada yang bisa mudik, ada yang gak bisa. Niatkan semua untuk cari ridho Allah. Terus rendahkan diri kita di hadapan orang tua. Lower our voice. Turunkan nada suara, nada bicara kita. Terus apa lagi? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita. Doanya apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang diajarkan dalam hadis, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang terus ya jemaah. Doa itu terus. Atau doa yang lebih sering kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana ya Ghaffar ya Tawwab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sama aja, itu yang diminta. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau berjamaah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Doa itu jemaah. Orang tua kita nanti gak butuh banyak dari kita. Mereka kadang dibeliin juga gak mau. Ada orang tua dibelikan sama anaknya rumah luar biasa, tapi orang tuanya tetap gak mau tinggal di rumah itu. Maunya tetap tinggal di desa yang sejuk, yang asri. Ada bapak dibelikan kendaraan, lalu bapak ini tetap milih naik sepeda. Ada yang dibeliin malah nggak dipakai. Macam-macam ya jemaah. Itu kenapa? Karena kadang orang tua kita sudah tidak butuh lagi tentang perihal-perihal itu. Mereka sudah selesai sama dunia. Yang mereka butuh cuma satu, apa? Doa anak salih untuk mereka berdua. Kata Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau kita wafat semuanya terputus amalannya. Orang tua kita wafat terputus semua amalan kecuali 3. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Harta terbaik orang tua itu anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Kita yang doain mereka, kita yang doain beliau. Doain tiap hari jemaah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Maafin banyak-banyak kekurangan orang tua kita. Kalau memang orang tua kita ada kurangnya yang membuat kita nggak berkenan. Maafin kekurangan mertua kita kalau memang mertua kita ada kekurangan yang membuat hati kita kurang berkenan. Maafin mereka jemaah. Maafkan beliau-beliau semua jemaah. Orang tua kita manusia, betul? Mertua kita juga manusia, betul? Maafin kalau ada kurang-kurangnya. Manusia pun pasti ada keliru dan salahnya. Maafkan dan berlapang dadalah. Jangan karena satu kesalahan terhapus ribuan kebaikan yang orang tua pernah berikan sama kita. Jangan karena satu kesalahan kita menutup kebaikan mertua kita yang sudah rela bantuin kita. Ingat gak dulu orang tua kita bantu, mertua kita bantu kita. Sekarang apa salahnya kalau kita sudah agak lebih nyaman hidupnya, gantian membantu balik. Maka harus semangat ya jemaah. Hidup kita tidak lama. Cuma dua pilihan, entah kita yang meninggalkan orang tua kita atau orang tua kita meninggalkan kita. Siapa bilang anak matinya lebih lama? Hadirin, siapa yang bilang? Saya dulu, mama dulu yang meninggal nak, kamu mah masih lama, kamu masih muda. Kata siapa? Bukankah kemarin Pak Waluyo sudah memberi ilmu kepada kita bersama bahwasanya putra beliau wafat pada usia 29 tahun? Artinya belum tentu orang tua duluan, boleh jadi anaknya duluan. Kan ini cuma gitu aja. Maka bakti sama orang tua gak lama, sebentar, bentar aja jemaah. Tapi saya dimusuhin orang tua, udah maafin. Ya Allah Ustadz, orang tua saya zalim sama saya. Maafin aja jemaah. Maafin kalau orang tua banyak kurangnya, mungkin pernah zalim, sampai sekarang ya masih zalim misalkan, udah maafin aja. Tugasnya terbaik, bakti. Sisanya biar Allah. Tapi saya mau jaga jarak Ustadz, boleh gak jaga jarak? Boleh. Kalau emang tergantung misalkan orang tua terlalu sering zalim kepada Anda, kalau emang Anda mau menjaga jarak silakan. Tapi bukan berarti kita harus memutus silaturahim, haram, gak boleh. Tapi menjaga jarak karena takutnya setiap kali di hadapannya Anda dimaki, dicaci, dizalimi, Anda harus sabar. Sabar. Kan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab Adabul Mufrad, bersabar walaulah orang tua itu adalah orang yang sangat zalim. Doakan mereka. Doanya apa? Rabbighfir li wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu fikum. Baik jamaah, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Ada nggak jamaah? Silakan ibu, fadhol. Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa ibu? Merawat mertua. Silakan ibu. Iya. Jazakumullah khairan jazaa ibu. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah orang tua saya dosanya bisa diampuni sebab karena anak soleh merawat mertuanya? Jawabannya iya. Orang tua kita setelah menikah bukan lagi sekedar orang tua yang dua, tapi tambah jadi 4. Mertua itu bukan cuma mertua, mertua itu sebenarnya orang tua kita juga.
Bakti sama mertua ya seperti bakti sama orang tua, bakti orang tua ya tetap bakti sama orang tua. Maka kita merawat keduanya, beliau berempat, bapak kandung, ibu kandung, bapak mertua, ibu mertua, sebenarnya kita sedang berbakti kepada kedua orang tua. Dan anak salih yang membaktikan, anak salih membaktikan dirinya kepada kedua orang tuanya, maka sungguh Allah akan menurunkan keridhaan padanya, yang salah satunya kalau dia berdoa Allah ijabah. Lantas kalau dia anak salih berdoa, orang tuanya pun dapat ampunan dosa-dosanya. Maka merawat mertua besar pahalanya, itu benar dan berpotensi menghadirkan ampunan Allah untuk kita. Bukan hanya orang tua kita, tapi kita dan semua keluarga kita. Begitu ya Ibu? Benar, barakallahu fikum. Semangat kalau ada yang merawat mertua atau orang tua. Barakallah. Baik, nggak ada lagi? Satu lagi, silakan Ibu. Gimana Ibu? Kalau kita masih punya orang tua atau orang tua yang sudah lanjut usia, itu kan menjadi ladang. Oh iya, kalau kita punya orang tua yang sudah lanjut usia atau mertua yang lanjut usia, itu jadi ladang pahala. Jawabannya benar, ladang pahala besar manakala kita khidmah. Khidmah itu artinya ngabdi sama beliau. Aku pembantu untuk ibuku, aku pembantu untuk ayahku, aku akan membersamai merawat kedua orang tuaku, begitu. Maka siapa-siapa yang diberi kesempatan merawat, silahkan rawat dengan sebaik-baiknya. Siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya. Orang tua dan mertua saling berbuat baiklah kepada beliau semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu. Barakallah. Ada lagi pertanyaan hadirin? Tidak ada. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.